Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Mohon maaf tadi video yang gua bikin pertama untuk hari ini terganggu suara angin. Banyak gua baca di komentar. Ya gua gak bawa dead cat ya, jadi cukup mohon maaf kalau agak terganggu. Kali ini gua ingin bikin konten ngobrolin tentang news update. Ini gua sekarang berada di daerah namanya Kampung Banyumili. Daerahnya bagus ya, Sobat Football United kalau liburan di daerah Salatiga bisa mampir ke sini, makan santai keluarga. Oke, kabar dari Daily Mail. Transfer gosip. Nah, ini sudah jelas nih ya, gosip. Pertama tentang Sofyan Amrabat yang bisa saja diambil oleh Al Ahly, karena kabarnya Al Ahly juga berminat untuk mendatangkan gelandang Maroko yang saat ini bermain di Fiorentina. Di sisi lain ada situasi Bayern Munchen ini akan bergerak lagi untuk mendatangkan Harry Kane. Manchester United itu saja sudah here we go dengan Rasmus Højlund. Ada beberapa spekulasi yang mengatakan kalau seandainya Harry Kane tidak memperpanjang kontrak dengan Tottenham Hotspur dan Harry Kane tetap bermain di Tottenham Hotspur, ya artinya dia tetap di London, dia nggak ke Jerman, nggak ke Bayern Munchen, tahun depan akan gratisan. Manchester United kabarnya dari salah satu artikel yang pernah gua baca berminat untuk bergerak kembali untuk mendatangkan striker berpengalaman asal Inggris tersebut. Menurut gua kabar itu sih bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Menurut gua saat ini konsentrasi dari Harry Kane, Tottenham Hotspur juga akan mengadakan pertemuan dengan Bayern Munchen. Nampaknya memang peluangnya semakin kecil, tapi ya dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin ya. Bayern Munchen sendiri dikabarkan bersiap untuk mengeluarkan dana sampai dengan 85 juta pounds. Ini angka yang menurut gue sangat tinggi sekali. Kalau di euro kan berarti hampir 100 juta euro untuk pemain yang kontraknya akan berakhir satu musim lagi. Dan kalau angkanya seperti ini, seperti yang pernah gue bahas juga di video sebelumnya, ya gue sepakat sih Manchester United tidak bergerak ya, karena terlalu mahal menurut gue, terlalu tinggi untuk sekali lagi untuk pemain yang kontraknya akan habis satu musim lagi. Oke, dari berita lain masih terkait dengan Manchester United, masih dari sumber yang sama, Daily Mail. Ya, Rasmus Højlund dikabarkan juga seperti yang gue sebutkan di konten yang sebelumnya, kalau akan mengadakan tes medical atau ya medical test ya hari Selasa. Dan harga ternyata dari Rasmus Højlund juga diberitakan 72 juta pounds. Ini kurang lebih sama seperti yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, di mana paket totalnya itu bisa sampai 85 juta. Nah, yang menarik di artikel ini juga dibahas tentang, ditulis oleh Simon Jones, kalau Manchester United masih ingin mendatangkan seorang penjaga gawang, seorang center back, dan seorang pemain tengah midfielder. Jadi masih ada 3 pemain lagi yang disebutkan oleh Simon Jones yang akan atau berusaha untuk didatangkan oleh Manchester United. Tentu saja setelah Rasmus Højlund. Nah, ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan hal ini. Berapa pemain lagi kurang lebih yang mungkin bisa didatangkan oleh Manchester United. Tadi Simon Jones mengatakan ada 3 pemain. Menurut gue bagaimana? Menurut gue oke, penjaga gawang. Yes, Manchester United menurut gue butuh satu penjaga gawang senior yang dengan peran memang menjadi penjaga gawang kedua. Bagaimana dengan penjaga gawang muda? Bisa jadi opsi, tapi perkembangannya pasti akan terhambat. Karena apa? Sang pemain tidak akan banyak dilibatkan di pertandingan-pertandingan Manchester United, walaupun Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi yang berbeda. Musim lalu, sering gue ulangi, bahkan Erik ten Hag sampai harus meminjam kiper senior dari Newcastle, dan ketika Martin Dubravka diambil oleh Newcastle, ditarik kembali, Erik ten Hag tidak mengambil kebijakan dengan kiper muda, tapi meminjam Jack Butland dari Crystal Palace, kiper senior lagi. Nah, bagaimana dengan saat ini?
Gua sih berharap Manchester United akan mendatangkan kiper muda. Artinya muda tuh bukan berusia 20, 21 apalagi 19 tahun, tidak, tapi berusia sekitar 25, 26, 27 yang memang diproyeksikan akan menjadi kiper utama dalam mungkin 5-7 tahun mendatang. Pemain juga yang bisa memberikan persaingan yang lebih ketat kepada Andre Onana. Jangan dibiarkan Andre Onana ini dalam tanda kutip terlalu nyaman. Memang dia ada skill yang lebih baik daripada David De Gea, tapi kenyamanan itu sering sekali justru membuat pemain sepak bola itu menurut gua dengan amatiran akhirnya tidak berkembang, perkembangannya tidak pesat. Perkembangan ini kan bisa tambah tinggi ataupun juga stagnan. Untuk stagnan pun dia kan tidak bisa santai-santai saja. Dia harus terus dipacu menurut gue. Dan Tom Heaton tidak bisa memberikan hal tersebut ya menurut gue, sehingga Manchester United butuh mendatangkan kiper baru. Zion Suzuki bagaimana? Bisa jadi ya pemain-pemain seperti itulah, pemain muda yang memang lapar tapi tahu posisi bahwasanya bukan dia yang akan menjadi kiper utama. Tetap Andre Onana. Tapi persaingan itu dia sih. Dean Henderson, kalau dari berita yang gue baca ada kemungkinan kesepakatan ke Nottingham Forest. Kalau seandainya Manchester United terlalu kaku, maka Nottingham Forest juga sudah siap dengan opsi lainnya, dan ini bisa memberikan kemungkinan lain bagi Dean Henderson. Walaupun gue melihat sih nampaknya kemungkinan untuk stay di Manchester United kecil ya, karena Erik ten Hag nampaknya tidak terlalu impress dengan Dean Henderson. Di preseason kemarin pun juga tidak diberikan kesempatan kan seorang Dean Henderson. Jadi oke, dikabarkan tadi satu kiper. Yes, gue sepakat Manchester United harus mencari seorang kiper lagi. Bagaimana tadi disebutkan pemain tengah? Iya, pemain tengah kita butuh. Fred dikabarkan akan cabut. Manchester United juga butuh meningkatkan lagi kualitas. Kemarin gue lihat ketika Bruno Fernandes, ketika Casemiro cedera atau tidak bermain, absen, Manchester United kesulitan ini ya untuk bisa bermain dengan kualitas yang bagus di lini tengah. Fred, Scott McTominay, Donny van de Beek, gapnya terlalu tinggi, sehingga menurut gua Manchester United juga butuh mendatangkan pemain tengah dengan kemampuan bukan hanya menjaga keseimbangan, menjaga kedalaman, menjaga kualitas, tapi juga memberikan persaingan tetap kepada pemain seperti Casemiro ya kan, ataupun juga Scott McTominay, sehingga mereka terus berada dalam standar yang tinggi. Scott McTominay contohnya, ketika Casemiro datang di awal-awal musim yang lalu, musim kemarin maksud gua, penampilannya luar biasa loh. Bahkan sampai memicu perdebatan dalam tanda kutip diskusi apakah siapa nih yang akan dipilih, Casemiro ataupun Scott McTominay. Bahkan ada juga kabar yang mengatakan Casemiro dalam tanda kutip hanya didatangkan untuk memacu Scott McTominay supaya lebih bisa tampil dengan kapasitas tertinggi. Sampai demikian, sebelum akhirnya dia cedera, lalu perlahan memang Casemiro yang memang diproyeksikan. Tapi maksud gue begini, memang Manchester United butuh mendatangkan kualitas baru untuk kompetisi ini di lini tengah, menjaga kedalaman skuad. Yes, kompetisi juga ya. Jadi pemain itu tidak ada yang aman. Siapa pemain itu semuanya, termasuk juga Casemiro menurut gue, Scott McTominay ataupun juga Donny van de Beek, Kobbie Mainoo pun juga demikian menurut gue. Mereka terus berpacu di Carrington dan terus memberikan penampilan yang terbaik di atas lapangan kalau dipilih. Selain itu juga ya, kalau mereka ada cedera atau mereka absen ataupun juga pemain inti ternyata tampilannya tidak maksimal, ya dia siap untuk dipakai oleh Erik ten Hag. Bagaimana dengan center back? Center back ya tergantung bagaimana Harry Maguire. Kalau bisa dijual oleh manajemen, tentu saja Manchester United harus mendatangkan back baru ya, untuk menjaga kedalaman skuad. Tapi kalaupun tidak, menurut gua nggak urgent center back ini untuk saat ini. Sekali lagi untuk saat ini, gua lebih menyoroti lini depan sebenarnya. Yes, Manchester United sudah mendatangkan Rasmus Højlund, tapi kalau melihat siapa setelah Rasmus Højlund yang menghuni posisi depan, Anthony Martial dengan ketersediaan yang sangat minim beberapa musim kemarin, Jadon Sancho yang dicoba di posisi false nine tapi menurut gue masih belum berhasil, Marcus Rashford yang gue nilai posisinya lebih bagus di kiri daripada di depan, sehingga menurut gue Manchester United kalau bisa mendatangkan lagi nih pemain lini depan. Pemain muda enggak, sudah ada Rasmus Højlund, artinya pemain yang lebih senior yang bisa menjaga kedalaman skuad juga, pemain yang masih belum habis ya, pemain yang bisa
Ya masih punya kemampuan mencetak gol, pemain yang punya pengalaman juga bermain di kompetisi tertinggi. Menurut gue ini penting karena saat ini siapa pemain senior lini depan Manchester United praktis hanya Anthony Martial, dan gue menilai Anthony Martial dari sisi kualitas dia tidak konsisten, dari sisi ketersediaan dia tidak konsisten, dan dari sisi attitude gue nggak yakin dia juga pemain yang bisa memberikan pengaruh gitu ya kepada pemain muda, memberikan contoh kepada pemain muda, katakanlah seperti Bruno Fernandes ataupun juga Casemiro. Sehingga gue berharap sih ada pemain senior. Gue belum tahu siapa nih yang bisa didatangkan oleh Manchester United untuk mengisi pos lini depan. Bagaimana menurut Sobat Football United, sepakat nggak dengan posisi-posisi yang gue katakan tadi? Artinya butuh satu penjaga gawang, butuh satu lini tengah, dan yang urgent adalah pemain depan senior. Dan kalau sepakat dengan pemain depan senior, siapa gue ingin dengar dari Sobat Football United pemain yang bisa didatangkan oleh Manchester United dengan harga tidak terlalu tinggi tapi bisa menjaga keseimbangan, menjaga kualitas, menjaga kedalaman, mungkin untuk satu musim saja, sebelum nanti mungkin musim depan Manchester United akan bergerak lagi ya untuk lini depan di bursa transfer mendatang. Siapa kira-kira, ataupun juga ada posisi lain, ada pemain lain, bisa drop di kolom komen. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.